Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Sri Andayani, Sarjana Pendidikan selaku Kepala Sekolah SD Negeri Tabanan, dan yang kami hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri Tabanan. Sebelum memulai acara pada siang hari ini, yang utama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul kembali pada siang hari ini dalam seminar hasil laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi PPPK di lingkungan pemerintah Kota Surakarta. Perkenankan saya membacakan susunan hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga sambutan kepala sekolah, yang keempat doa, yang kelima pemaparan materi, yang keenam diskusi tanya jawab, yang ketujuh refleksi, dan yang kedelapan penutup. Jika ingin memetik mangga, petiklah mangga memakai galah. Sebelum acara kita buka, mari bersama baca Bismillah. Selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali. Selanjutnya sambutan dari Kepala Sekolah SD Negeri Tabanan kepada beliau Ibu Sri Andayani, kami persilakan. Terima kasih di atas waktu yang diberikan kepada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Rini Hermianti SPD selaku pemateri dan juga Ibu Esther selaku pemateri dalam kegiatan seminar laporan orientasi pengenalan nilai dan etika instansi pemerintah bagi PPPK tahun 2024, serta juga Bapak Ibu guru semuanya dari SD Kabangan. Marilah pertama dan utama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena hanya atas limpahan rahmat dan hidayahnya kita masih diberikan kesempatan, diberikan kesehatan untuk bisa mengikuti kegiatan seminar hari ini dengan kondisi sehat walafiat. Yang kedua, saya aturkan selamat
ini dan juga Ibu Esther yang kali ini akan memberikan sedikit ilmunya untuk kita semuanya sebagai pemateri dalam kegiatan orientasi yang mana bahwa penjenengan memiliki tugas dan kewajiban sebagai seorang P3K. Banyak hal yang harus dilalui terlebih dahulu. Selamat, hari ini merupakan seminar penjenengan sebagai bentuk laporan bahwa penjenengan sudah mengikuti kegiatan MOOC yang mana di dalam kegiatan itu ada satu tugas yang harus penjenengan selesaikan, yaitu seminar, yang mana bahwa seminar ini nanti akan memberikan ilmu yang sudah penjenengan dapatkan, yang sudah penjenengan amati di kegiatan ini di lingkungan sekolah SD Kabangan. Secara pribadi saya ucapkan selamat, dan kami semuanya teman-teman monggo nanti seminar ini kita ikuti bersama-sama. Semoga nanti di dalam seminar ini banyak ilmu yang kita dapatkan dari beliau berdua, yang intinya juga menambah kemajuan SD kita, SD Kabangan, dan juga saya berharap penjenengan nanti setelah kegiatan seminar ini ke depannya bisa menjadi seorang P3K yang jauh lebih solid, yang mana penjenengan sudah mendapatkan banyak ilmu, dan tolong ilmu itu bisa diterapkan di sekolah kita. Mungkin itu yang bisa saya aturkan. Sekali lagi selamat teman-teman untuk bisa mengikuti kegiatan seminar ini dengan sebaik-baiknya agar kita mendapatkan ilmu yang jauh lebih banyak. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selanjutnya doa kepada Bapak Ahmad Sudibyo, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semua, marilah kita sejenak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan acara kegiatan seminar pada siang hari ini berjalan dengan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka as-sami'u qaribun mujibud da'wat. Allahumma la tad'a lana dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la daynan illa qadayta wa la maridan illa shafaita wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirati illa qadaytaha ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, pada hari ini kami mengadakan seminar laporan orientasi pengenalan wilayah dan PPK pada instansi pemerintah bagi PPK tahun 2024 di lingkungan pemerintah Kota Surakarta. Ya Allah, jadikanlah kegiatan ini kegiatan yang lancar, jadikanlah kegiatan ini bermanfaat untuk kami semuanya. Tambahkanlah kepada kami ilmu yang banyak yang bermanfaat untuk kami semuanya. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya acara inti kepada Ibu Rini Herliandi. Acara selanjutnya pemaparan materi yang kedua kepada Ibu Esther Trimartiningsih. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah pada siang hari ini kita berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Di sini saya akan memaparkan hasil seminar laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi PPPK Kota Surakarta tahun 2024. Next. Adapun judul yang saya ambil adalah pemanfaatan game edukasi kuisis untuk meningkatkan literasi, utamanya minat baca pada peserta didik kelas 3 di SD Negeri Kabangan, Surakarta. Ini adalah profil saya. Maaf foto saya terlalu cantik. Nama Esther Trimartiningsih, NIP sekian, jabatan sekian, golongan 9. Unit kerja SD Negeri Kabangan. Bab yang pertama yaitu pendahuluan, latar belakangnya. Kita sebagai ASN, bagian dari ASN memiliki 3 fungsi, yaitu sebagai pelayan pelaksanaan kebijakan publik, pelayan publik, dan perekat dan pemersatu bangsa. Menurut Perundang-undangan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil ASN PDKK wajib menjalani masa percobaan yang dilaksanakan melalui proses pendidikan, pelatihan terintegrasi untuk membangun moral, kejujuran, semangat dan motivasi nasionalisme dan kebangsaan, karakter kepribadian yang unggul dan bertanggung jawab, memperkuat profesionalisme serta kompetensi bidang. Adapun maksud dan tujuan dari orientasi pengenalan nilai, yaitu yang pertama adalah maksud 1. Peserta mampu memahami program orientasi serta mengenal nilai dan etika instansi pemerintah dalam mendukung pelaksanaan tugas jabatannya dalam mendukung pencapaian visi misi organisasi. Yang kedua yaitu peserta mampu mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN berakhlak. Tujuan untuk orientasi kita memiliki tujuan 4, yaitu yang pertama pengenalan tugas dan fungsi ASN. Yang kedua adalah pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah, pemahaman dan penyediaan informasi kepada pemahaman dan penyediaan informasi kepada pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang baru diangkat. 3. Diharapkan mampu mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN berakhlak serta dapat melaksanakan tugas yang menjadi kewajibannya dalam melaksanakan program pemerintah di unit kerja. Berikutnya bab 2 yaitu nilai dan etika pemerintah Kota Surakarta. Adapun yang pertama yaitu visi dan misi. Visi pemerintah Kota Surakarta yaitu mewujudkan Surakarta sebagai kota budaya yang modern, tangguh, gesit, kreatif, dan sejahtera. Misi, ada 7 misi yang akan breakdown dari visi yang saya sampaikan. Yang pertama yaitu meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat yang berkelanjutan. 2. Memperkuat pertumbuhan ekonomi yang adaptif dan berkelanjutan. 3. Mewujudkan tata ruang dan infrastruktur kota yang mendukung pemajuan kebudayaan dan pariwisata berkelanjutan. 4. Meningkatkan kualitas dan daya saing pemuda dan masyarakat umum di bidang pendidikan, ekonomi, seni budaya, dan olahraga. 5. Mengembangkan tata kelola pemerintahan dan pelayan publik yang gesit dan kolaboratif berdasarkan semangat gotong royong dan kebinekaan. Yang keenam, mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bersama warga kota yang berkeadilan dan inklusif. Dan yang terakhir yang ketujuh yaitu mewujudkan daerah yang kondusif dan kerukunan antar umat beragama dalam tata kehidupan bermasyarakat yang saling menghormati. Bab yang ketiga yaitu nilai dan etika organisasi perangkat daerah. Karena kita sebagai guru berada di bawah naungan Dinas Pendidikan, yaitu Dinas Pendidikan Kota Surakarta. Adapun visi dan misi Dinas Kota Surakarta. Visinya adalah terwujudnya layanan pendidikan yang bermutu dan paripurna,
Setelah mengetahui visinya, kita turunkan menjadi sebuah visi untuk mencapai visi tersebut, yaitu 1. Meningkatkan keterjangkauan dan perluasan layanan pendidikan yang bermutu dan paripurna. Yang kedua, meningkatkan keterjangkauan dan perluasan layanan pendidikan yang paripurna. Dan yang terakhir, meningkatkan sumber daya aparatur yang membidangi pelayanan. Sedangkan tujuannya yaitu dari Dinas Pendidikan Kota Surakarta, yaitu terwujudnya masyarakat cerdas dan berkarakter unggul. Untuk mencapai semua itu, adapun program-program Dinas Pendidikan Surakarta, yaitu yang pertama, adanya program wajib belajar 12 tahun bagi peserta didik. Yang kedua adalah pengembangan kurikulum Merdeka Belajar. Yang ketiga adalah pembinaan sekolah adiwiyata. Yang keempat adalah peningkatan mutu pendidikan guru yang nantinya mungkin melalui pelatihan, workshop dan lain sebagainya. Serta yang terakhir adalah digitalisasi pendidikan, karena kita dari era modern atau di era digitalisasi. Berikutnya adalah satuan unit kerja SD Negeri Kabangan, karena saya di sini unit kerja saya di SD Kabangan. Adapun identitas sekolah saya yang pertama namanya SD Negeri Kabangan Surakarta. NPSN-nya 20328383, alamatnya di Mutihan, nomor telepon sekian. Statusnya negeri dengan nama kepala sekolahnya Ibu Sri Andayani SPD. Yang lainnya bisa kalian tahu kalau Ibu guru baca sendiri. Adapun visi dan misi SD Negeri Kabangan Surakarta. Visi SD Negeri Kabangan Surakarta yaitu terwujudnya peserta didik yang beriman dan bertakwa, mandiri, berbudaya, berwawasan global, serta peduli lingkungan. Karena SD Negeri Kabangan termasuk sekolah adiwiyata. Adapun untuk mencapai visi tersebut, langkah-langkah yang akan dilakukan oleh SD Negeri Kabangan melalui visinya yang pertama, membimbing peserta didik untuk melaksanakan ajaran agamanya. Yang kedua, menumbuh kembangkan rasa disiplin dan kreativitas peserta didik secara mandiri, membentuk insan yang cerdas dan berkarakter, mengembangkan bidang ilmu pengetahuan dan teknologi berdasarkan minat, bakat, dan potensi peserta didik. Yang terakhir yaitu menciptakan kepedulian terhadap lingkungan sekolah yang bersih, sehat, dan hijau. Adapun tujuan dari SD Negeri Kabangan Surakarta, yang pertama, mendidik anak tentang kecakapan hidup melalui nanti kegiatan-kegiatan P5 dan lain sebagainya. Menanamkan perilaku hidup bersih dan sehat nanti melalui kegiatan-kegiatan PHBS, bagaimana cara hidup yang baik, sehat, dan berkualitas. Yang ketiga adalah memiliki jiwa toleransi antar umat beragama dan istiqomah, melaksanakan ibadah sesuai dengan ajaran agama yang diyakini, dengan melakukan kegiatan-kegiatan sesuai dengan agama masing-masing, baik itu yang Islam dengan melakukan PTA, pengajian dan lain sebagainya. Untuk yang Nasrani, untuk yang non-Islam bisa melakukan kebaktian. Yang berikutnya yaitu memberikan pendidikan budaya dan karakter bangsa baik yang terintegrasi dalam setiap mata pelajaran maupun keteladanan perilaku keseharian, yaitu melalui kegiatan-kegiatan budaya seperti dengan adanya kegiatan menari mulai dari kelas 1 sampai dengan kelas 6. Berikutnya yaitu memiliki jiwa cinta tanah air dan bangsa yang diintegrasikan lewat kegiatan maupun pembiasaan. Salah satunya adalah melalui upacara setiap hari Senin, terus 5S dan lain sebagainya, untuk menghargai, menghormati di lingkungan sekolah kita. Berikutnya menghasilkan anak-anak yang bersikap baik, berpengetahuan dan berketerampilan. Berikutnya adalah mengoptimalkan proses kegiatan belajar mengajar dengan pendekatan pembelajaran yang berpusat pada siswa atau student center learning, antara lain pelaksanaan pakem serta pelayanan bimbingan konseling. Yang berikutnya adalah meraih prestasi kejuaraan dalam cabang olahraga
di tingkat kecamatan ataupun kabupaten. Berikutnya adalah meraih prestasi kejuaraan dalam bidang Olimpiade MIPA tingkat kabupaten. Seperti yang terakhir kali kita laksanakan dengan siswa kita sampai tahap OSN tingkat provinsi. Berikutnya adalah memperoleh kejuaraan lomba siswa berprestasi tingkat kecamatan atau kabupaten ataupun nasional. Melestarikan budaya daerah melalui mulak belajar bahasa Jawa dan seni budaya dalam indikasi siswa tampil berbahasa Jawa sesuai dengan konteksnya, yaitu mengikuti lomba-lomba bahasa Jawa yang mungkin beberapa saat yang lalu sudah kita laksanakan, meskipun mungkin masih dalam proses, masih belajar lagi untuk meraih keberhasilan. Berikutnya yang terakhir adalah meningkatkan kepedulian siswa terhadap kelestarian lingkungan hidup di sekolah. Karena kita adalah sekolah adiwiyata, mungkin bila anak-anak diajari cara bagaimana menjaga lingkungan hidup agar terjaga dengan baik. Yang keempat adalah rencana hasil kerja P3K. Di sini saya mengidentifikasi isu yaitu rendahnya minat baca dan kemampuan literasi pada peserta didik kelas 3 utamanya SD Negeri Kabangan Surakarta. Sedangkan isu yang diangkat minat baca dan kemampuan literasi yang rendah pada peserta didik, sehingga diperlukan media pembelajaran untuk meningkatkan literasi, utamanya minat baca peserta didik kelas 3 SD Negeri Kabangan. Yang terakhir yaitu gagasan yang diangkat yang saya angkat adalah tentang pemanfaatan game edukasi kuisis untuk meningkatkan literasi, utamanya minat baca pada peserta didik kelas 3 di SD Negeri Kabangan Surakarta. Ada tahapan rencana kerja saya. Yang pertama adalah identifikasi isu. Tadi sudah saya sampaikan di depan. Yang kedua adalah merencanakan atau merancang aktualisasi. Yang ketiga membuat aktualisasi. Yang keempat melaksanakan. Yang kelima melaksanakan aktualisasi. Yang kelima adalah melakukan evaluasi aktualisasi. Ini adalah tahapan kegiatan rencana kerja saya. Ini adalah rencana kegiatan saya. Yang pertama langkahnya itu adalah mengidentifikasi alasan rendahnya minat dan kemampuan literasi peserta didik dengan melakukan tes membaca kepada seluruh siswa. Sedangkan merencanakannya atau merancangnya adalah tahapannya berdiskusi dengan kepala sekolah, berdiskusi dengan teman sejawat, menyusun rencana kegiatan yang dapat meningkatkan minat baca dan kemampuan literasi peserta didik. Sedangkan membuat aktualisasinya, memilih kegiatan pembelajaran yang menarik menggunakan media pembelajaran menggunakan game edukasi kuisis. Untuk melaksanakan aktualisasinya, mendampingi siswa dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran menggunakan game edukasi kuisis. Yang terakhir adalah melakukan evaluasi aktualisasi, yaitu mengevaluasi hasil belajar siswa. Yang berikutnya mengumpulkan hasil belajar siswa. Yang terakhir adalah memotivasi siswa agar lebih semangat dalam belajar membaca. Sedangkan output atau hasilnya yang akan kita harapkan adalah yang terakhir adalah peserta didik menunjukkan hasil belajar mereka setelah memanfaatkan media pembelajaran yang baru. Peserta didik peserta didik termotivasi agar lebih semangat untuk belajar membaca. Ini rencana kerja menengah selama 5 tahun ke depan. Tahun pertama, kedua, ketiga, dan keempat serta kelima. Sekian, terima kasih. Itu adalah paparan dari saya mengenai pemanfaatan game edukasi kuisis bagi peserta didik kelas 3. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, demikian tadi pemaparan materi dari Ibu Esther. Selanjutnya refleksi kepada Bu
Selanjutnya diskusi kepada Bapak Ibu yang mau bertanya dipersilakan. Monggo Bu Ana. Terima kasih Bu Esther dan Bu SD atas waktunya. Bu Esther, saya ingin bertanya, itu kuesis untuk kelas 3 ya? Bagaimana penerapannya kalau kuisis itu diterapkan di kelas bawah, khususnya kelas 1, karena kita tahu bahwa kelas 1 itu mungkin belum begitu paham dengan laptop, dengan HP. Begitu Bu Esther, tolong bagaimana cara penerapannya itu untuk anak kelas bawah. Terima kasih Bu Esther. Terima kasih Bu Ana untuk pertanyaannya. Memang untuk beberapa aplikasi pembelajaran itu sangat banyak Bu Ana. Baik untuk jenjang SD, TK dan lain sebagainya. Ada Kahoot, ada Wordwall, ada Quizzes, ada Wixer yang terakhir itu banyak sekali animasi-animasi. Nah di sini kalau untuk pemanfaatan Quizzes untuk kelas 1 SD itu akan lebih menarik karena di situ pembelajarannya interaktif Bu. Jadi kita bisa tayang melalui slide, anak-anak bisa langsung belajar langsung di dalam satu waktu di saat yang sama secara live atau online. Jadi kayak kita main game online gitu. Jadi anak-anak lebih menarik, apalagi kadang ada animasinya di situ. Jadi untuk pembelajaran anak, entah itu PAUD, entah itu anak SD, itu juga sangat bagus untuk menggugah minat dan ketertarikan anak terhadap sebuah mata pelajaran. Karena kadang anak itu monoton, kadang kan pembelajaran hanya textbook kayak gitu, buka buku lagi, baca lagi di buku. Kadang anak mungkin jenuh atau bosan, apalagi sekarang ini kita zamannya digitalisasi, semua serba online, semua serba digital, semua serba interaktif. Nah untuk kuis sendiri sangat bagus untuk diterapkan di kelas 1 terutama, boleh dicoba next time Bu. Demikian jawaban saya, mungkin kalau ada kurang lebihnya saya minta maaf. Terima kasih. Gimana Bu Ana? Sudah? Selanjutnya acara refleksi kepada Ibu Sri Andayani, kami persilakan. Terima kasih Bu Esti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kan saya akan refleksi dari seminar yang sudah diberikan oleh Ibu Esther. Selamat Bu Esther, sudah selesai seminarnya. Ini hanya sebagai masukan atau mungkin juga tambahan, atau mungkin juga kalau dinamakan refleksi oke lah. Tapi intinya dari yang jenengan berikan seminar ini tadi bagus, dan mungkin memang sangat memberikan wawasan, menambah wawasan bagi kita semuanya. Ternyata game itu bisa dipakai untuk pembelajaran. Mungkin selama ini kita juga belum begitu banyak memanfaatkan, tapi dengan panjenengan memberikan sedikit ilmu yang bisa diberikan kepada kita semuanya, insya Allah nanti akan kita coba mungkin semuanya, meskipun kita sadar bahwa kita itu belum memiliki alat yang sepenuhnya, karena mungkin anak-anak belum punya game ya Bu, belum punya HP, tapi insya Allah seperti yang penjenengan katakan tadi bisa melakukan lewat slide, mungkin bisa bersama-sama. Itu adalah salah satu cara, dan alhamdulillah di sekolah kita itu juga sudah memiliki banyak proyektor, bahwa nanti bisa dimanfaatkan secara bersama-sama. Dan ini bagi saya pribadi adalah sangat sesuai dengan visi kita, bahwa kita itu harus berwawasan global untuk kedepannya, biar kita bisa menjadi anak-anak yang memang benar-benar siap untuk menghadapi, menjadi anak-anak yang tahu dan melek IT. Seperti itu ya Bu Esther. Terima kasih. Mungkin itu moga teman-teman bisa diterapkan di kelas masing-masing. Yang jelas apa yang penjenengan berikan ini tadi adalah hal yang sangat bagus, menginspirasi teman-teman semuanya
bisa memberikan dan menarik anak-anak, utamanya adalah untuk literasi membaca, bahwa literasi membaca itu tidak harus dengan membaca buku saja, tetapi banyak game, banyak belajar, bisa bermain tetapi bisa dengan belajar. Terima kasih, selamat. Tugas penyelenggaraan juga selesai. Saya akhiri dari Taufik wal Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas refleksinya dari Bu Sri Andayani. Berikutnya penutup. Kakek-kakek mesti dihormati. Jangan hanya senyum belaka. Mohon maaf, seminar diakhiri. Mari selanjutnya kita doa bersama. Untuk mengakhiri kegiatan hari ini, mari kita baca Alhamdulillah bersama-sama.